Pemirsa, Kementerian Kesehatan mengumumkan satu kasus transmisi lokal varian Omikron di Indonesia. Tambahan kasus baru tersebut menjadikan kasus varian Omikron di tanah air berjumlah 47 orang. Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers secara daring menyatakan pasien transmisi lokal di Indonesia merupakan pria berusia 37 tahun. Pasien tersebut tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir ataupun melakukan kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Pasien tersebut tinggal bersama dengan istrinya di Medan, namun sering mengunjungi Jakarta 1 bulan sekali. Berdasarkan penelusuran dari Kementerian Kesehatan, pasangan suami istri tersebut tiba di Jakarta pada 6 Desember lalu. Kemudian pada 17 Desember, keduanya sempat mengunjungi salah satu restoran di kawasan SCBD, Jakarta. Selanjutnya, saat hendak kembali ke Medan pada 19 Desember, keduanya melakukan tes antigen dan dinyatakan positif. Mengantisipasi penularan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melakukan tracing di lokasi yang sempat dikunjungi dan tempat tinggal pasien. Berdasarkan penelusuran dalam sepekan terakhir, sebelum dinyatakan positif, pasien varian Omikron transmisi lokal di Indonesia sempat mengunjungi kawasan SCBD Jakarta Selatan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Dinas Pariwisata melakukan tracing, termasuk di lokasi tempat tinggal pasien selama ini. Usia 37 tahun yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir ataupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri. Pasien dan istri ini tinggal di Medan dan ke Jakarta 1 bulan sekali. Dan dari data yang ada, mereka tiba di Jakarta pada tanggal 6 Desember yang lalu. Kemudian tanggal 17 Desember sempat mengunjungi salah satu restoran di SCBD dan pada tanggal 19 Desember melakukan tes antigen yang dinyatakan positif dikarenakan yang bersangkutan berencana untuk kembali ke Medan. Lalu dilakukan PCR pada tanggal 20 Desember dan konfirmasi Omikron didapatkan dari laboratorium DSI pada tanggal 26 Desember. Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Parekraf untuk melakukan tracing di tempat yang bersangkutan datangi di SCBD dan juga di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan serta melakukan tracing terkait kegiatan yang dilakukan bersangkutan selama berada di Jakarta. Transmisi lokal varian Omikron di Indonesia menjadi perhatian khusus di tanah air, terlebih jelang pergantian tahun di mana mobilitas masyarakat diprediksi akan meningkat. Bagaimana hal ini bisa dicegah? Dan kita akan berbincang banyak dengan Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog. Selamat sore Ibu Mas Dalina. Mas sore Mas Ajat. Baik, ini berbicara tentang transmisi lokal ya, tidak pernah bepergian ke luar negeri, tidak pernah kontak dengan orang yang baru pulang dari luar negeri tetapi positif Omikron. Artinya apa? Ya, artinya bahwa memang sudah didapat transmisi lokal di komunitas ya. Transmisi lokal itu didefinisikan dua, apabila dia kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri tapi pada lini ketiga, nah itu juga sudah termasuk transmisi lokal. Nah, yang kedua adalah seperti yang disebutkan oleh Jubir bahwa dia tidak memiliki histori riwayat perjalanan luar negeri, tetapi kemudian dia positif Omikron. Nah ini juga menjadi salah satu kriteria dari transmisi lokal. Artinya ada orang yang punya Omikron, kemudian berjalan kemana-mana, lalu menularkan. Ini yang jadi persoalan kita. Apakah kalau kita lihat ya historinya dari Medan itu tanggal 6, tapi kemudian 17 dia bertemu dengan banyak orang di SCBD. Betul. Lalu 19 dia terkonfirmasi positif. Kemungkinan menurut pandangan kami 1 kali masa inkubasi terpanjang dia dapat di Jakarta, bukan di Medan. Nah, jadi ini yang harus kita dalami kembali tentang satu kasus
transmisi lokal yang terjadi hari ini. Iya, banyak pihak yang menyebut bahwa ini hanya satu kasus yang terdeteksi. Bagaimana kita untuk bisa melakukan tracing di mana kita tahu bahwa dalam catatan di pasien HK ini dia dicek tanggal 19 tapi baru diketahui tanggal 26. Ini kan juga durasi yang lama dan memungkinkan dia untuk berinteraksi dengan orang lain. Baik, di dalam epidemiologi kita biasa di dalam penyelidikannya mengedepankan azas praduga tak bersalah. Jadi kita tidak bisa menduga semua orang Omikron sebelum bisa dipastikan dengan WGS. Artinya begini, kalau kita dapat satu kasus Omikron, maka kontak eratnya semuanya dilakukan karantina, lalu pada hari tertentu, biasanya hari ke-5 dan hari ke-6, dilakukan tes. Jika ada yang positif dan memenuhi kriteria untuk di WGS, maka dilakukan WGS. Kalau kemudian didapatkan hasil WGS-nya dia Omikron, maka bisa dihitung berapa magnitude dari kasus tersebut. Tapi inti utamanya adalah kontak erat yang dikarantina dan kasus yang diisolasi, kita berharap penyebaran itu terputus pada mereka. Jadi transmisi itu atau infeksi tersebut putus pada yang bersangkutan sehingga tidak terjadi penyebaran di komunitas. Artinya kemampuan yang utama adalah kemampuan deteksi kita sudah lakukan, kemampuan to prevent, capacity to prevent. Jadi mencegah terjadinya perluasan. Apa indikasinya? Indikasinya bahwa kontak erat dari kasus konfirmasi tersebut tidak memiliki Omikron. Maka disitulah putus transmisi Omikron di komunitas. Baik, ini kan kita tahu Omikron berasal dari luar begitu kan, dan pasti ada karantina kalau sekarang begitu kan, setidaknya ada pengecekan, ada hasil PCR negatif. Apakah mungkin seseorang setelah dinyatakan negatif kemudian kembali ke lingkungannya sakit dan justru disitulah berkembangnya varian baru ini? Mungkinkah seperti itu? Ya, tetapi kalau dia sudah 14 hari melakukan isolasi bagi kasus-kasus positif, maka itu sebenarnya terputus pada dirinya. Dan kontak erat sudah melakukan karantina selama satu masa inkubasi terpanjang, itu sebenarnya sudah terputus pada kasus tersebut. Selalu ada kemungkinan, tetapi itu kecil sekali ya. Jadi kalau lewat dari 14 hari hanya sekitar 1%. Artinya masih tetap ada kemungkinan, tapi sangat kecil sekali. Nah, yang harus kita amati sekarang adalah sinyal-sinyal epidemiologi yang ada di wilayah. Seperti DKI yang saat ini kasusnya fluktuatif, artinya tidak terjadi penurunan yang sistematik di DKI dalam beberapa minggu terakhir. Nah, ini yang harus kita waspadai. Kenapa nggak turun-turun sekalipun isolasi dan karantina sudah dilakukan secara disiplin? Kemungkinan mungkin saat ini tracing masih mampu menahan sementara waktu, tetapi kalau transmisi itu terus berlanjut, maka satu saat dia akan terjadi peningkatan. Tapi sejauh ini sinyal-sinyal masih menunjukkan kondisi terkendali untuk Jakarta. Baik, yang disebut dengan kontak erat dalam hal ini karena kita tahu varian Omikron ini begitu cepat menyebar katanya ya, berpapasan saja ini bisa menyebar. Siapa yang bisa menjadi lingkungan terdekatnya itu? Apakah mungkin satu restoran yang dikunjungi itu adalah termasuk yang harus di tracing semua? Ya, jadi kriteria kontak erat itu yang pertama kontak dengan kasus konfirmasi kurang dari 1 meter selama setidaknya 15 menit tanpa APD. Tapi pada Omikron saya kira itu harus lebih luas lagi ya. Kemudian yang kedua kontak fisik. Jadi mereka-mereka yang kontak fisik bersalaman, kemudian cipika-cipiki, berpelukan, itu juga masuk kriteria kontak erat. Sekalipun kontaknya kurang dari 15 menit dan kurang dari 1 meter. Mereka juga termasuk kontak erat. Jadi tidak semua orang yang berada di restoran tersebut di SCBD itu kemudian menjadi kontak erat. Yang memenuhi kriteria yang 2 tadi itu yang disebut sebagai kontak erat. Ya, termasuk juga warga yang menghuni apartemen di mana dia tinggal selama ini juga tidak perlu resah ya? Ya, tidak perlu resah. Tapi bagi mereka yang kontak dengan 2 kriteria tersebut tentu harus memonitor kondisi kesehatannya sejak kontak sampai dengan 14 hari ke depan. Baik. Kalau muncul gejala sekalipun sangat ringan, segera datang ke puskesmas atau ke laboratorium untuk dites memastikan apakah mereka benar positif atau tidak.
Baik, tapi Ibu Mas Dalina berkaitan dengan mendeteksi Omikron ini, kabarnya kan memang harus ada tahapan WGS ya di Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Dan itu tidak semua sampel orang yang dinyatakan positif kabarnya. Itu seperti apa sebetulnya? Ya, jadi ada beberapa tahapan yang dilakukan. Memang saat ini kemampuan untuk mendeteksi kita masih agak lemah karena hampir semua sampel itu dikirimkan kepada Badan Litbangkes. Seharusnya WGS itu bisa dilakukan lebih banyak di daerah begitu ya, supaya tidak terjadi penumpukan dan bisa lebih cepat dideteksi. Memang waktu untuk WGS itu cukup lama, jadi antara 3 sampai 7 hari, sehingga sebenarnya dengan containment, dengan isolasi karantina itu sebenarnya sudah selesai juga ya. WGS hanya memastikan dan untuk melihat magnitude atau besaran masalah di wilayah. Apakah semua sampel yang masuk ke Litbang itu harus di WGS? Kalau menurut interim WHO pada kasus suspek dan probable itu yang harus di WGS. Yeah. Termasuk juga salah satunya jika ada kegagalan mendeteksi Gen S atau SGTF pada tes PCR. Nah, di situ akan terlihat, oh ini gagal mendeteksi Gen S, maka ini harus di WGS untuk mendapatkan varian of concern yang ada di sana. Jadi tidak semuanya memang harus di WGS, yang memenuhi kriteria saja, yaitu suspek dan probable. Suspek termasuk salah satunya adalah pelaku perjalanan luar negeri, itu juga disebut sebagai suspek sekalipun dia tanpa gejala. Baik, terakhir Ibu Mas Dalina, ini berkaitan dengan ditemukannya kasus transmisi lokal, hal apa yang kita tentu tidak ingin jumlah Omikron di tanah air, terutama di Jakarta ini bisa bertambah. Hal apa catatan penting Anda? Ya, yang pertama kita harus mengapresiasi sejauh ini hampir semua Omikron itu didapat di pintu masuk. Itu artinya masih cukup kuat pintu masuk kita. Ada memang rembesan sampai di komunitas, kita baru temukan satu dan kita coba containment supaya dia tidak meluas. Indikator-indikator yang diperhatikan tentu indikator standar, jumlah kasus, jumlah kematian, positivity rate, dan hospitalisasi. Sepanjang itu semua masih berada dalam kondisi terkendali, masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah, tetapi tetap patuh pada protokol kesehatan. 3T tetap harus dikuatkan oleh pemerintah dan jangan lupa vaksinasi tetap harus dikejar. Sekalipun vaksin efikasinya cukup menurun ketika Omikron, tetapi seperti misalnya yang kita lihat di Eropa, tapi tetap harus mereka, begitu ya? Ya, rata-rata cukup tinggi, tetapi setidaknya itu bisa mencegah perburukan. Walaupun di beberapa negara mulai dilaporkan kematian dengan Omikron dan cukup banyak juga, seperti di Inggris lebih dari 26 kematian oleh Omikron. Tetapi masing-masing negara sudah mulai melaporkan. Sejauh ini di Indonesia masih on the track, masih terkendali, tetapi tetap harus waspada. Baik, terima kasih Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog, sudah berbincang bersama kami. Ibu, salam sehat. Salam sehat, sehat semua ya Mas Ajat. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda.